Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita pada saat sore menjelang malam ini boleh dipertemukan kembali dalam ibadah kita bersama di TPI Wiyung. Pada saat ini mari kita akan siapkan hati kita untuk mengawali ibadah kita bersama. Ia adalah pribadi yang patut dan layak untuk kita kagumi di dalam setiap hidup kita, di dalam hati kita. Sebab kasih-Nya tiada duanya. Tidak ada kasih seperti kasih-Nya di dunia selain kasih Yesus Kristus. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih sepertinya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati.
Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami tahu kasih-Mu tiada duanya di dunia ini. Sungguh kami mau belajar mengagumi dan mengagumi Engkau lebih lagi. Karena tak ada kasih seperti kasih-Mu yang boleh kami terima dengan cuma-cuma semua, kalau bukan karena anugerah-Mu kepada kami, maka kami tidak mampu meraihnya. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu kepada kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada saat sore menjelang malam ini. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui setiap ibadah, nyanyian, bahkan doa, bahkan kebenaran firman yang akan kami dengar. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kedatangannya di dunia bukanlah sesuatu hal yang sia-sia atau bukan tanpa tujuan. Kedatangan Tuhan di dunia semata-mata demi kita umat manusia, demi mendamaikan kita dengan Allah. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dialah Yesus Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini bersama. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan dan kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus,
Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, Dialah Sang penebus juru selamat dunia. Kehadirannya nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, Ia memilih kita. Bukan karena kekayaan atau baik rupa kita, atau apapun yang kita dapat lakukan, Ia memilih kita. Tapi semua karena anugerah-Nya. Kehadirannya pun semua karena anugerah-Nya. Kita naikkan pujian ini bersama. Bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Kepada hambanya saya persilakan. Iya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Senang malam hari ini kita bertemu kembali khususnya bersama Jemaat TPI Wiyung. Baik, di mana Bapak Ibu berada, biarlah malam hari ini adalah suatu kesempatan untuk kita bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur di kesempatan indah malam hari ini
kami boleh dikumpulkan, kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah sebentar firman yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih Bapak, pimpin ibadah persekutuan doa TPI Wiyung hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita ketemu kembali. Bagaimana keadaannya? Kita tahu bukan bahwa saat ini saat yang mungkin kurang menyenangkan begitu ya. Kita selalu dibatasi kemana-mana harus menggunakan masker, itu memang perlu ya untuk menjaga kesehatan kita. Baik, saya rindu mengingatkan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yakin atau tidak yakin? Khususnya bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memimpin dan menyertai kita bersama. Pertanyaannya, apakah saudara masih yakin bahwa saudara dan saya adalah tetap milik Kristus? Saya ulangi lagi, karena pertanyaan saya ini saya jadikan tema pada malam hari ini. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, dan saya masih merasakan bahwa kita ini adalah milik Kristus? Saya khawatir banyak orang saat-saat ini mengalami kesulitan. Saat-saat ini banyak orang lagi bingung ya dengan adanya virus corona yang tidak menyenangkan ini. Kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Tetapi saya tetap memberikan kekuatan buat saudara. Bahwa saudara dan saya tetap milik Kristus. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya hidup ini. Mungkin menyenangkan atau sebaliknya mungkin menyusahkan. Tetapi saya tetap mengandalkan bahwa saudara dan saya tetap yakinlah bahwa saudara adalah milik Kristus. Saya rindu bersama-sama membaca di dalam perjanjian baru. Ya. Bacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Filipi atau surat di kota Filipi. Ya. Kita baca bersama-sama Filipi pasal yang pertama. Ya. Filipi pasal pertama ayat 21 sampai ayat 22. Silakan Bapak Ibu membuka, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya memberikan semangat dengan keadaan saat ini bahwa saudara dan saya tetap milik Kristus. Ya. Dalam Filipi pasal pertama ayat 21 sampai 22 ini adalah surat yang ditulis dari mana? Dari Rasul Paulus di dalam penjara. Waduh, menulisnya dalam keadaan di penjara, ya, tidak menyenangkan bukan? Tetapi menjadikan berkat buat kita. Saya baca ayat 21 dan 22, perhatikan Alkitab saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita menemukan ada satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Kalau Rasul Paulus yang mengalami tekanan di dalam penjara, dia sampai bisa memberikan berkat buat orang lain. Khususnya suratnya yang kita baca pada malam hari ini. Di dalam ayat 21 dan 22, ini seperti mata keping logam. Ya. Bapak Ibu tahu, ada dua sisi yang membedakan dari logam ini. Yang pertama, logam yang pertama, kalau saya katakan yang sebelah kiri, itu adalah logam
kehidupan. Ya. Sedangkan logam berikutnya di sisi sebelah kanan adalah logam kematian. Kenapa saya katakan dua sisi? Karena hidup dan mati, kata Rasul Paulus, milik Kristus. Kenapa saya katakan milik Kristus? Karena ayat 21 mengingatkan kita bersama, hidup itu adalah Kristus. Apa itu hidup adalah Kristus? Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak tahu pada saat hari ini bahwa kita mengalami berbagai yang tidak menyenangkan, bukan? Tuhan tahu persis. Makanya saudara dan saya jangan gelisah dan jangan khawatir. Karena kita tahu hidup ini ada yang memiliki. Bukan suami, bukan istri, bukan orang lain. Tetapi kita ini adalah milik Kristus. Yang artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, percayalah, tetaplah bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sang pemilih kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat TPI Wiyung. Saat ini mungkin saudara di rumah sedang menonton atau sedang melakukan apapun. Saya ingatkan ya, bahwa dengan keadaan apapun saat ini yang kita hadapi, saudara jangan khawatir dan gelisah. Karena apa? Kita ini ada yang memiliki. Bukan sekedar hidup kita yang dimiliki. Tetapi juga kematian pun kita sudah dimiliki oleh Kristus. Pertanyaannya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita masih hidup, bukan? Hidup boleh susah, hidup boleh senang, tetapi jangan lupa ya, ada satu pekerjaan selama saudara masih hidup. Ayat 22 dikatakan luar biasa. Ayat ini mengatakan, jika engkau harus hidup, itu berarti memberi buah. Bekerja memberi buah. Saya ulangi ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, pertanyaannya, buah apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk hidup ini? Perkataan kita, perbuatan kita, sikap tingkah laku kita bisa tidak menjadi berkat buat orang lain. Kalau itu bisa menjadi berkat buat orang lain, itu berarti tandanya sudah saudara bekerja memberi buah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat di dalam 22 ini mengatakan kita bersama bahwa hidup itu tidak diam. Hidup ini tidak menunggu. Tetapi hidup itu bekerja. Yang artinya apa? Artinya Tuhan berikan kesempatan kita untuk melakukan kegiatan kita. Apapun yang membuat orang lain bisa memberkati. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, hidup dan mati itu milik Kristus dan harus menyalibkan daging. Loh, kok sepertinya berat sekali hidup ini ya. Coba kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Kalau hidup ini harus menghasilkan buah, kita harus tahu ini. Saya baca buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, nah saya ingatkan sekali lagi, saudara dan saya adalah milik Kristus. Berikutnya apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, rupanya menjadi milik Kristus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sekedar menjadi buah, itu adalah suatu pekerjaan yang kita lakukan. Bukankah kita masih hidup di dalam dunia ini? Jelas di dalam Filipi 1 ayat 21, kalau kita mati pun mendapat keuntungan. Jadi kalau kita masih hidup harus apa? Bekerja memberi buah buat orang lain. Tetapi juga kalau kita melihat dalam Galatia 5 yang kita baca ini. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Apa itu menyalibkan daging? Ditambah juga dengan segala hawa nafsu. Saya ingatkan sekali lagi bahwa saudara dan saya juga memiliki nafsu, bukan? Maunya kita ini di antara banyak orang yang nomor satu gitu ya. Kalau kita bekerja apapun ada berkembang, kita bilang apa? Coba kalau gak ada saya. Sepertinya kita ini apa? Tidak mau menyalibkan sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau saudara menjadi milik Kristus, kehidupan saudara bukan sekedar kepercayaan, keyakinan bahwa kita diselamatkan. Bukan sekedar kita percaya, tapi jangan kaget ya. Kita ternyata kalau kita menjadi milik Kristus dan menyalibkan daging hawa nafsu kita, kita juga ada tuntutan yang berikutnya. Bukan sekedar kita dimiliki karunia percaya, tetapi juga kita diberikan apa? Karunia menderita. Wah, ini yang paling gak enak ya. Apa itu karunia menderita? Coba kita buka ya. Kita buka bersama-sama. Karunia menderita ini kalau kita rasanya tidak menyenangkan, bukan. Tetapi itu pemberian dari Allah. Allah mau supaya karunia bukan sekedar percaya, tetapi menderita ini mengingatkan kita bahwa Yesus juga menderita buat kita bersama. Dan kita bersyukur dengan dia menderita di atas kayu salib bahkan mati. Itu pun semua menebus dosa saudara dan saya. Dan kalau kita boleh melihat bahwa bukan sekedar karunia kepercayaan untuk kita kepada dia. Tetapi dia juga memberikan kita apa? Karunia menderita. Pertanyaannya, mau tidak hidup ini menderita? Bapak Ibu, banyak orang bilang, kalau menderita bagi Tuhan, mau. Betul kah? Saat ini kita mengalami berbagai goncangan, khususnya bangsa Indonesia dengan virus corona ini. Ini juga menjadikan kita apa? Harus sungguh-sungguh meningkatkan diri kepada dia. Kita ini perlu adanya apa? Hubungan erat bersama Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya dibutuhkan adanya hubungan antara Allah dengan kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu kalau milik Kristus ada hubungan dengan Tuhan tidak? Atau relasi di mana kita lakukan keadaan hidup ini, kita tidak terlepas adanya kasih dan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita melihat bersama, ternyata Allah mau. Allah mau apa? Seluruh hidupan kita. Jangan lupa, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, Allah mau apa? Dikerjakan dengan segenap hati, dan itu tujuannya bukan untuk hidup kita, wong kita hidupnya milik Kristus, tetapi apa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Coba kita melihat bersama-sama di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga
ayat 23. Sudah ketemu? Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Perhatikan, apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Pak Bondo kok bukan untuk manusia? Bukankah banyak manusia yang tolong? Benar. Kalau Bapak Ibu menolong sesama manusia, kalau saudara mengharapkan sesuatu, imbalan, balasan jasa, jangan lupa saudara itu dipilih menjadi apa? Anaknya. Saudara milik Kristus. Jadi apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, katakan. Aku lakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu perkataan maupun perbuatan seperti didasari seperti untuk Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tidak akan berani berbuat dosa lagi. Saya yakin Bapak Ibu tidak berani melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena setiap perkataan dan perbuatan kita itu didasari untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jikalau sudah diberkati, bisa memberkati orang lain, tetap katakan, coba kalau gak ada ke saya, jangan. Katakan itu semua untuk Tuhan. Kalau setiap perkataan kita benar-benar menjadi berkat buat orang lain, tentu tidak salah bukan bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk membantu, untuk menolong setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, khususnya Jemaat Wiyung. Di dalam Kolose 3 ayat 23 ini mengingatkan kita bersama. Kalau setiap apapun yang kita lakukan dikerjakan dengan segenap hati dan bukan untuk manusia. Itu ada satu tanda. Tandanya apa? Di dalam Filipi 1 ayat 22. Bekerja memberi buah. Iya. Jadi bukan sekedar mati keuntungan yang Allah berikan buat kita. Jika kita hidup harus bekerja menghasilkan buah. Ini semua adalah suatu kesempatan buat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Biarlah renungan singkat pada malam hari ini memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan meninggikan diri, tetapi katakan apapun yang saudara lakukan, mungkin menolong orang lain, katakan itu semua untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami. Biarlah firman yang sudah kami sampaikan ini Tuhan sempurnakan. Melalui Roh Kudus yang memimpin menyertai. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, kami mau menjadi buah. Kami melakukan pekerjaan yang menghasilkan buah. Dan kami yakin Tuhan, ajari kami tidak meninggikan diri. Tetapi semua perkataan, perbuatan yang kami lakukan, semua itu kami lakukan dengan segenap hati. Dan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Berkati jemaat TPI Wiyung dan berkati kami semua yang mendengar akan online ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Siap.
Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan telah diberitakan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo pada malam hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan sekali lagi boleh meneguhkan, menguatkan kita untuk kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Bondo yang sudah melayani dalam firman Tuhan di ibadah TP Wiyung. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk Jumat mendatang ibadah TP Wiyung masih dilaksanakan secara online. Link akan kami share. Berharap seluruh jemaat TP Wiyung dan seluruh jemaat sekalian dapat mengikuti kegiatan di gereja kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan untuk ibadah minggu pada minggu besok di Dharma Harapan pagi, Dharma Harapan sore, Koblen Bromo Gateway akan mengambil tema jemaat yang diberkati, di mana di pagi hari firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Beni Solihin dan sore hari akan dilayani oleh Bapak Penatua Insinyur Andi Sutanto. Link akan kami share di grup-grup WA yang ada. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening-rekening bank ataupun melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Demikian pengumuman yang mendapat perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini di mana kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih baik kami telah mendengarkan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali akan arti dan makna hidup yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami selama kami hidup dalam dunia ini adalah hidup untuk memberi buah. Karena kami tahu bahwa Engkau yang sudah mengerjakan segala hal yang baik dalam kehidupan kami dan kami pun mau Tuhan memberi diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih bagi pelayanan pekerjaan-Mu, nama-Mu saja yang dimuliakan. Berdoa kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berkatilah untuk seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaannya, dan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan di gereja kami, kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati sehingga semuanya boleh memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada kesempatan malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.